Mockers Channel. Tes kemampuan akademik TKA gantikan ujian nasional mulai 2026. Mulai tahun 2026, dunia pendidikan Indonesia akan mengalami perubahan besar. Ujian nasional UN resmi digantikan oleh tes kemampuan akademik TKA. Perubahan ini bukan sekadar soal ganti nama, tapi pergeseran cara pandang dalam menilai kemampuan siswa. Lantas, apa sebenarnya TKA dan bagaimana dampaknya bagi siswa, guru, dan orang tua? Sejak 2020, UN sudah tidak lagi menjadi syarat kelulusan. Pandemi COVID-19 mempercepat penghapusan ini, dan Kementerian Pendidikan memutuskan untuk tidak kembali lagi ke sistem lama. Ujian yang selama ini dianggap menimbulkan tekanan berlebihan dinilai tidak relevan dengan semangat pendidikan masa kini. Sebagai gantinya, pemerintah memperkenalkan TKA, tes yang menilai kemampuan akademik siswa dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan kontekstual. Tes kemampuan akademik TKA adalah ujian nasional yang dirancang untuk mengukur kemampuan siswa secara menyeluruh, tidak hanya hafalan tetapi juga pemahaman, logika, dan keterampilan berpikir kritis. TKA akan diberikan kepada siswa di akhir jenjang SD, SMP, dan SMA. Materi yang diujikan akan mencakup pelajaran inti seperti bahasa Indonesia dan matematika, serta pelajaran pilihan sesuai jurusan atau minat siswa. Misalnya, siswa SMA jurusan IPA bisa memilih biologi atau fisika, sedangkan siswa SMP bisa memilih antara IPA, IPS, atau bahasa Inggris. Kalau UN dulunya jadi penentu kelulusan dan seringkali jadi momok menakutkan, TKA punya pendekatan berbeda. Tidak menentukan kelulusan, lebih bersifat pemetaan dan seleksi masuk sekolah lanjutan. Menilai kemampuan individu, bukan membandingkan antar sekolah. Tekanan lebih rendah karena tidak semuanya berisiko tinggi, high stakes. Hasil TKA akan digunakan untuk beberapa hal penting. Sebagai dasar seleksi jalur prestasi di PPDB penerimaan peserta didik baru, atau SPMB, sistem penerimaan murid baru SMP dan SMA. Menjadi alat pemetaan kualitas pendidikan oleh pemerintah. Memberikan gambaran kemampuan aktual siswa, yang bisa jadi referensi guru dan orang tua. TKA dilandasi oleh regulasi terbaru, seperti Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease COVID-19. Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 tentang SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru, yang menggantikan PPDB. Peraturan BSKAP Nomor 5 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan TKA sebagai bagian dari asesmen nasional. Rencana Strategis Kemdikbudristek tahun 2025 sampai tahun 2029 memuat arah kebijakan penguatan asesmen formatif dan sumatif nasional. Dengan landasan hukum ini, TKA menjadi bagian sah dari sistem pendidikan nasional. Penerapan TKA tentu punya tantangan. Infrastruktur digital di daerah perlu ditingkatkan, dan guru serta orang tua harus diedukasi soal sistem baru ini. Namun harapannya, TKA bisa menciptakan sistem penilaian yang lebih adil dan relevan dengan dunia nyata. TKA bukan hanya pengganti UN, tapi wajah baru penilaian siswa di Indonesia. Sistem ini diharapkan lebih mengutamakan pemahaman, kemampuan berpikir, dan potensi individu siswa. Bagi para orang tua, guru, dan siswa, sekarang adalah waktunya untuk beradaptasi dan menyambut perubahan ini dengan semangat baru. Pendidikan bukan hanya soal lulus ujian, tapi soal memahami dan tumbuh. Terima kasih sudah menonton channel ini.